وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Setiap orang beriman, jangan pernah tergiur dengan dunia ini. Apapun itu sifatnya. Apakah itu harta, kelebihan fisik, ya, kekuatan, ya, kekuatan fisik, ya, kelebihan paras wajah, apalah jabatan, garis keturunan, semua ini adalah fasilitas dunia saja. Agar kita bisa melalui dunia ini menuju kepada kehidupan abadi. Kita ini sebenarnya adalah anak-anak akhirat. Ayah kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihissalam diciptakan oleh Allah SWT untuk menghuni surga. Dan turun di muka bumi ini menjalankan tugas sebagai khalifah, ya, pemimpin di muka bumi ini. Dan menerapkan hukum-hukum yang telah Allah perintahkan kepada beliau. Dan berikut juga keturunannya dari para nabi-nabi menyampaikan masalah itu. Dan akan kembali kepada akhirat. Ini perlu ditanamkan sebagai pondasi dasar hidup kita. Karena dengan seperti itu, kita akan tahu, oh ternyata dunia akan kita lalui. Seberat apapun cobaan di dunia akan menjadi ringan kalau Anda fikirkan apa yang baru saya sampaikan tadi. Dan juga sebesar apapun nikmat tidak akan melalaikan kita. Dan itu makna daripada zuhud, salah satu maknanya. Yaitu mendahulukan akhirat dari dunia. Ya. Jadi keliru ada sebagian orang memberikan pemahaman bahwasanya zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini keliru. Kita tidak boleh meninggalkan dunia. Karena dunia ini fasilitas, tidak mungkin kita tinggalkan. Sehingga ada sebagian orang, mungkin dia terlalu berlebihan dalam masalah ini. Tidak mau lagi bekerja. Dia hanya duduk, dia hanya mau ibadah saja. Maksudnya ibadah dalam pandangan dia adalah hanya sholat saja. Yang lainnya tidak sama sekali. Maka tidak bekerja mencari nafkah. Tidak mengejar prestasi, menjaga nama baiknya, nama harumnya. Tidak berpikir masalah ekonomi, masalah sosial. Ya, tidak dipikirkan semua itu. Bagi dia, udahlah dunia akan saya tinggalkan. Tidak, kita akan tinggalkan dunia. Tapi kita jadikan dunia ini kesempatan untuk bisa kita tunggangi meraih yang terbaik di akhirat sana. Contoh misal, Anda punya, diamanakan sebuah jabatan. Dengan jabatan itu, dengan tanda tangan Anda, dengan keputusan dari Anda, ide dari Anda, maka akan ada maslahat yang besar buat umat. Misal contoh. Ya, seperti orang diamanakan sebagai presiden, sebagai raja, ya, khalifah, kalau di zaman kaum muslimin, sultan, juga ada istilah begitu ya. Maka ini semua akan besar sekali maslahatnya buat pahala, buat akhirat gitu ya. Dibandingkan orang yang tidak punya jabatan yang dia keputusannya pun hanya sekitar di dia dan keluarganya saja. Ya. Anda maksimalkan itu. Anda juga maksimalkan misalnya ilmu yang Allah amanahkan. Apakah itu ilmu agama atau ilmu yang lainnya. Anda sibuk mengajarkannya. Memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Memberikan saran-saran, memberikan nasihat. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, lakukanlah. Begitu juga dengan masalah jenjang pendidikan, karir pendidikan. Anda kejar supaya Anda terus menambah informasi. Ya. Ilmu pengetahuan. Yang penting bermanfaat dan bukan ilmu yang haram. Selain ilmu agama. Ilmu agama itu nomor 1. Maka Anda terus raih sampai S1, S2, S3. Tingkat profesor kalau Anda bisa. Ya. Supaya nama Anda harum dan juga tujuannya untuk lebih banyak membaca buku, ya, meraih prestasi dunia. Dan ini semua boleh. Dan ini masuk dalam istilah zuhud. Kita ambil contoh misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya. Ini orang-orang yang terkenal dengan kekayaan mereka. Tapi kalau kita lihat buku-buku zuhud, ya, tidak akan luput menyebutkan nama-nama mereka sebagai pemimpin-pemimpin umat ini dalam masalah zuhud. Karena mereka menunggangi dunianya untuk akhiratnya. Sesuai yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan atau gambarkan dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti dan jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Tetapi di sini dunia bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk membuat kita lalai terhadap akhirat. Banyak orang begitu. Begitu pergi liburan, menikmati alam, menikmati hotel, karena dia punya kelebihan safar misalnya sama keluarganya. Tapi begitu tiba di tempat safar lalai. Nggak jaga sholat, on time, terbuka auratnya,
jatuh dalam kemaksiatan, tidak. Kita harusnya pada saat nikmat sedang melimpah, tambah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita nikmati, ya, hal-hal yang dibolehkan dalam agama seperti misalnya ada rekreasi sama keluarga, boleh saja, tidak ada larangan dalam masalah itu, ya. Tapi jangan sampai membuat kita bermaksiat kepada Allah SWT. Datang ke negara-negara kafir yang akhirnya membuat kita lalai dan tidak ada tujuan, bukan karena menuntut ilmu, bukan hal yang darurat misalnya. Makanya membuat kita lalai, ya, membuat anak-anak kita lalai. Insya Allah tidak lama lagi umroh akan dibuka, programkan untuk umroh bersama keluarga. Jadi rekreasi keluarga sekaligus ibadah. Nah itu poin yang sangat bagus. Atau Anda harus datang ke satu negara, cari negara-negara muslim yang punya sejarah Islam, yang punya ada manfaat secara keimanan yang bisa Anda dapatkan. Oh ternyata ada begini, ada begini, ada begini. Dan ada informasi gitu ya. Bukannya sekedar datang mau melihat bunga ini, mau melihat pameran itu. Dan sebenarnya lebih banyak membuang waktu. Apalagi kalau sampai memang tujuan utamanya maksiat, diskotik, bar, mabuk-mabukan, pesta, seks bebas, wana'udzubillah dan seterusnya. Ini maka akan lebih parah lagi. Ya. Jadi seorang mukmin dia tidak luput atau tidak meluputkan dunia untuk dia nikmati agar dia bisa beribadah. Dia kejar prestasi terbaik dari sisi ekonomi sehingga dia menjadi orang kaya dan akhirnya bisa bangun banyak masjid, rumah anak yatim, pesantren, bantu orang susah. Dia tunggangi untuk akhiratnya. Dia kejar prestasi yang terbaik kalau dia bisa dapatkan jabatan atau dia bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang baik sehingga dia bisa menunggangi untuk akhiratnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, saya ini orang yang punya tumuh. Tumuh itu seperti orang yang punya optimisme yang sangat besar untuk menjadi orang yang besar. Beliau mengatakan, saya pernah ingin sekali menjadi wali kota Madinah dan Allah kabulkan. Setelah itu, saya berharap Allah jadikan saya sebagai khalifah muslimin. Walaupun secara urutan, Umar bin Abdul Aziz tidak bisa menjadi khalifah pada saat itu. Karena turunan dari ayah wariskan kepada anaknya atau dari saudara kepada adiknya. Gitu kan. Tapi Umar bin Abdul Aziz waktu itu bukan orang yang bisa kena. Ya, tapi dengan tumbuh, dengan semangat, dengan keinginan yang besar agar dia bisa memberikan maslahat yang besar bagi umat Islam, Allah SWT kabulkan dan menjadi khalifah dengan cara Allah. Ya, dengan cara Allah, Allah jadikan dia khalifah walaupun bukan dia menjadi kandidatnya. Ya, Allahu a'lam, ini hal yang baik untuk kita perhatikan. Tapi ingat, dunia ini memang tempat untuk kita lalui, bukan tujuan utama. Dan itu akan kita bahas nanti teman-teman sekalian. Dunia bukan target utama. Karena kapan menjadi target utama, akhiratnya akan luput pasti. Tapi kalau kita tunggangi dunia untuk akhirat, maka kita akan bisa melalui dunia ini dengan cara yang benar dan baik.